Ada 3 keadaan yang melekat kepada ketentuan hujan yang telah Allah tetapkan. Yang pertama, ada jenis hujan yang Allah turunkan demi memberikan kesuburan kepada tanah-tanah itu supaya gembur, kemudian melahirkan tumbuhan yang baik, yang bisa memberikan fasilitas kenyamanan bagi tumbuhan untuk tumbuh, berkembang, berbunga, dan berbuah, sehingga hasilnya bukan hanya bisa dinikmati oleh kita dengan pandangan yang menyenangkan, tetapi juga bisa dikonsumsi hal-hal yang positif yang dapat menguatkan. Bisa ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan bumi ini agar mudah untuk berkehidupan, dan Dia menjadikan langit-langit ini sebagai atap yang tak bertiang, sehingga memudahkan kita bernaung di bawahnya, menatap bintang gemintangnya dengan penuh keindahan. Dan pada saat yang bersamaan Allah menurunkan hujan dari langit yang dengan itu menjadikan tanah-tanah subur, menumbuhkan tanaman, melahirkan bebuahan sebagai rizki untuk kita semua. Yang kedua, ada jenis hujan juga yang Allah turunkan untuk memberikan hikmah kepada manusia dan memberikan satu gambaran, boleh jadi ada aliran-aliran air yang tidak sewajarnya. Ada pola berkehidupan manusia dalam membangun, menata yang tidak sewajarnya, yang perlu ditunjukkan dengan turunnya hujan, yang tergambarkan dengan hal-hal yang mungkin bagi manusia terlihat seperti musibah yang melahirkan duka. Banjir, bandangkah itu, masuk ke kotakah itu, airnya naikkah itu. Hikmah terbesarnya boleh jadi memberikan kesan dan pesan yang dalam kepada kita. Ada cara membangun yang tidak tepat, ada cara memotong di hutan itu yang tidak tepat, ada cara mengelola yang tidak benar, supaya dengan itu diperbaiki agar tata letak kota menjadi lebih baik lagi, agar berkehidupan menjadi lebih nyaman lagi. Ada yang ketiga yang sifatnya harus betul-betul dihindari karena itu berupa hukuman nyata, biasanya bagi orang-orang yang memang menantang azab, bermaksiat tinggi sampai meminta bahkan kepada Allah untuk membuktikan kalau memang layak untuk diazab, kalau memang azab itu nyata. Ini seperti yang terjadi pada umatnya Nabi Lut alaihi salam ketika menantang azab, dan direspon itu dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, bukan air lagi bentuknya, tapi hujan dalam bentuk batu, seperti direkam misalnya dan viral kisahnya di surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 84, dan ditegaskan pula di Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-A'raf misalnya, wa amtarna 'alaihim matara. Pun demikian di surah Asy-Syu'ara dibuka dengan kalimat yang sama, wa amtarna 'alaihim matara, dan kami turunkan bagi mereka apa yang mereka mintakan berupa hujan tapi berbentuk bebatuan. Di Al-A'raf, fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin, maka silahkan kalian lihat bagaimana akibat dari para pendosa yang meminta azab itu. Dan di surah Asy-Syu'ara ditegaskan, inilah bentuk terburuk dari apa yang diturunkan dari langit karena dimintakan berupa azab. 3 bagian ini, menariknya, oleh Allah Subhanahu wa taala kalimatnya pun dibedakan. Diksinya sangat sempurna, presisinya tinggi. Ketika menurunkan azab dengan kalimat wa amtarna, jadi amtara yumtiru. Ketika menumbuhkan tumbuhan, bebuahan, menggunakan diksinya alma. Wa anzala minas samaa'i ma'a. Dan ketika itu semua diatur pun dengan aturan-aturan yang baik, khususnya tentang pengaturan hujan, cuaca, terkadang di sini deras, terkadang di sini rintik-rintik, itu menggunakan kata ghaith. Seperti di Quran surah ke-31 Luqman ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat secara pasti, dan juga kewenangan dalam mengatur cuaca, khususnya dalam menurunkan
hujan. Diksinya menggunakan kata yunazzil, nazzala yunazzilu, untuk menunjukkan satu tahapan-tahapan yang terukur. Satu hal yang diturunkan dengan presisi yang sangat tinggi, yang terukur. Di sini boleh jadi butuh untuk menumbuhkan tanaman, maka dikasih hujannya misalnya yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang sini butuh deras, ya. Yang di sini butuh memang curahnya sangat tinggi untuk menunjukkan ada yang tidak tepat dalam pengelolaan tata kelola di kehidupannya, tata kelola kotanya, tata kelola tempatnya dan sebagainya. Itu kadarnya sangat menarik ketika Allah turunkan. Bahkan kadang-kadang ada satu tempat yang seperti lokal hujannya. Ini hujan, di sini tidak.